Mari kita Pagi, Ibu saling bertegur Bapak. sapa dan memberikan ucapan selamat pagi dan semangat BW. Jangan kasih kendor. Satu, dua, tiga. Jangan kasih kendor. Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Puji Tuhan. Dan Iya. semangat. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Up Amin, Bapak semangat Ibu. kita Benar. amin. Amin. Iya. Jangan lupa sebelum ikut BW sudah persiapan doa pagi harinya. Masih ada Sudah. di sana, masih Sudah ada 2 menit, masih ada cukup waktu untuk Bapak Ibu berdoa sebentar. doanya. Ini hari Senin. Kalau bagi Anda yang kemarin pelayanan, ya tugas dan segala macam, memang hari Senin adalah hari di mana harus mengumpulkan kembali seluruh tenaga kita. Karena sepanjang hari di hari Minggu pasti tubuh jiwa roh kita bekerja dengan luar biasa. Tapi biarlah bukan hanya hari Minggu saja, hari Senin, Selasa, hari demi hari, tubuh jiwa roh kita bekerja tidak hanya luar biasa, tetapi bekerja dengan karya Luar dan biasa. pemeliharaan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin Amin. ya. Kalau gitu biar semangat kita tepuk tangan dulu sama-sama kita. Mantap. Ya, Selamat baik pagi Bapak Ibu. ya Bunda. Ya, selamat pagi Selamat juga. pagi semuanya Bapak-bapak, Pagi. Iya. Ibu-ibu. Pagi, Selamat pagi. Pagi. Ibu Bapak. Senang sekali ya Ya, kita sudah bisa berkumpul kembali. Cuma terjeda hari Sabtu dan Minggu tapi terasa seperti 2 minggu ya Bapak Ibu. Terjedanya ya, padahal cuma 2 hari ya. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita sepakat yuk. Kita akan mulai di hari Senin ini dengan awal minggu ini. Di pekan yang kedua ini kita satu dalam doa dan sepakat di dalam iman dan percaya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami beruntung memiliki Engkau sebagai Allah yang hidup. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi orang yang mau percaya dan menerima-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup kami adalah anugerah yang terindah yang Engkau nyatakan dan letakkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang masih mendukung kegiatan kami, orang-orang yang masih peduli, orang-orang yang masih mau menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan bersama-sama, mau melayani bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan mau untuk mencari kebenaran bersama-sama. Berkatilah Tuhan keluarga besar BW ini, kami semua yang datang dengan letih lesu beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai seperti biasa. Terima kasih Abuni Kartika untuk pelayanan kemarin ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan ya, dahsyat dan heran. Dan juga terima kasih hari ini sudah membantu mempersiapkan sejak awal. Bapak Ibu, kami izin untuk kami bantu mute ya Bapak Ibu supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang meminta, "Oh, jadikan ini." Baik Ibu Abuni, terima kasih Abuni. Jadikan aku Tuhan, apa? Apa yang Bapak Ibu muncul dalam pemikiran Anda? Mungkin ada yang kaya, jadikan aku sukses, ya. Jadikan aku apa lagi? Jadikan aku bahagia Tuhan. Jadikan aku apa lagi? Jadikan aku sehat, ya. Tetapi itu semua orientasinya ke diri kita, kembali ke diri kita lagi. Nah, pujian ini akan mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa segala permintaan kita dan permohonan kita
jangan lupa disertakan juga bukan hanya orientasi untuk diri kita, tetapi untuk yang memberikan dan menjawab setiap permohonan kita. Kita akan naikkan bunyi ya Bapak Ibu sekalian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, jikalau aku selama ini
lebih berharap kepada setiap pertolongan manusia, lebih berharap kepada kebaikan setiap manusia, lebih berharap kepada apa kata nasibku hari ini. Tetapi tidak mulai saat ini ya Tuhan. Mulai saat ini aku mau tetap taat dan setia, berharap hanya kepadamu. Letakkan tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau sepakat untuk terus belajar, tetap bertumbuh untuk menjadi murid-Mu yang taat dan setia. Ya Tuhan Yesus, Guru, teladan, Allah, sahabat, Bapa kami. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Iya. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini adalah pasal baru. Perikopnya juga baru ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terakhir kita belajar bagaimana kita di BW yang kemarin ya, di hari Jumat sebelum kita libur 2 hari dan kita bertemu hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus stop dari perilaku memperbudak diri ya. Betul ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau segera mengetahui apa yang menjadi berkat dan hikmat yang baru untuk kita selanjutnya. Kita membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ahab memerangi Ramat Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja dan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia.
Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimlah, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mikha bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di satu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mikha menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mikha, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini Bapak Ibu, ini juga situasi yang merupakan pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan untuk bisa menjadi pernyataan. Ketika saya melihat ini, saya sebagai hamba Tuhan langsung diberikan impresi bahwa kita harus akui ya Bapak Ibu, bukan tentang lagu akui yang lain ya, tetapi kita harus akui bahwa seandainya mungkin ada di antara saudara yang diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, datang ke sebuah ibadah, katakanlah seperti itu, lalu tiba-tiba langsung ngomong, oh ya Pak Pendeta,
yang kayak gini-gini nggak usah diomongin ya. Karena saya pernah begitu Bapak Ibu. Jadi diundang, lalu kemudian belum apa-apa udah diomongin, dipesenin. Nah, nanti nggak usah terlalu keras ya firmannya Pak Pendeta. Kasihan jemaatnya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya bukan menuruti apa yang mereka sampaikan. Karena saya sebagai hamba Tuhan yang diundang kan. Ya samalah seperti bagaimana Bapak Ibu ketemu sama saya di Holy Land. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan datang dari apa yang Roh Kudus letakkan di dalam hati saya. Anda mau terima ya puji Tuhan. Anda nggak mau terima kan nggak bisa kemana-mana juga kan karena lagi di Holy Land. Masa mau langsung pulang? Anda ngambek langsung turun di sini. Abunanya firmannya menyinggung saya. Kan nggak ada yang begitu. Paling ngambeknya kalau udah nyampe Soekarno Hatta tuh. Baru ngambek. Kalau seandainya ada, tapi puji Tuhan nggak ada. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua ya. Waduh, iya kalau ada. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Cuma kalau ada pasti begitu. Kenapa? Karena emang nggak ada kesempatan. Bagaimana mungkin saya mundur dari pelayanan ini? Gitu. Bagaimana mungkin saya mundur dari pekerjaan ini sekalipun saya mendapat tantangan yang berat? Ini adalah kebenaran yang harus saya hadapi. Waduh, asik banget tuh bahasanya. Saya buat pelayanan tidak cari kenyamanan. Saya bekerja tidak cari kenyamanan. Saya berumah tangga tidak cari kenyamanan. Kalau gitu hebat ya, Anda terus maju. Gimana nggak maju? Di belakang saya, mertua saya udah magerin saya, pendeta saya udah magerin saya, orang tua saya udah magerin saya, bos saya udah magerin saya. Gimana mau mundur? Nggak bisa. Sama lah ibaratnya ketika nggak mungkin saya mundur. Ketika ada kejahatan di depan saya lawan Abuna. Wih luar biasa Pak. Iya saya lawan. Sempat ditodong 5 orang. Saya tetap maju. Dahsyat Pak. Yo, pemberani Pak. Bukan belakang saya tembok Pak. Nggak mungkin Pak Pendeta saya tembus tembok Pak. Lompat tembok saya babak belur. Lebih baik ya sudahlah babak belur tapi maju juga gitu. Karena rata-rata orang-orang tuh selalu cari kenyamanan Bapak Ibu. Ah Abuna ini bisa saja. Banyak kita kayak Ahab loh. Coba deh. Begitu kita dapat kabar yang gak enak kita langsung udah jangan tanya sama dia deh kenapa. Orangnya tuh ngomong itu selalu negative thinking. Padahal jangan-jangan bukan negative thinking. Jangan-jangan memang Tuhan pakai mulut orang ini untuk menyatakan kebenaran ke kita. Kecuali kalau memang orang ini tukang gosip. Di sini kan Mikha sama-sama nabi. Sama-sama hamba Tuhan lah gitu. Tapi Mikha dapat apa? Dapat pesanan dari bos impian. Dia bilang, "Bang, biar abang biar tetap menyala, Bang. Jadi tolonglah. Nih abang ini bukan masalah tentang wanita pria ya, tapi istilah sekarang kan gitu, menyala, Bang," gitu kan. Bos impian kita sukanya yang enak-enak aja gitu, yang mau dengar gitu. Gampang lah nanti masalah terima kasih gitu. Yang menarik di sini bukan Mika itu bukannya mengikuti maunya, tetapi dia tahu betul bahwa si Ahab ini emang nggak suka sama dia gitu. Jadi dia ya udah, karena dia cara ngomongnya kalau ditulis di sini cara ngomongnya ya nanti Tuhan akan gini gitu. Jadi udah formalitas lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai bos, sebagai pendamping hidup, menjalani hidup secara formalitas. Sebagai anak secara formalitas. Kita pun juga bisa seperti Ahab yang merespon begini, yang bener dong. Keberadaan kamu di sini tuh yang bener dong. Serius gitu. Karena Ahab bisa ngelihat, orang yang model kayak Ahab ini bisa ngelihat nih orang gak serius jawabnya gitu. Ah formalitas aja ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya
setiap manusia bisa menilai ini formalitas atau ini tulus, ini benar atau ini cuma menyenangkan hati saya. Nah, seandainya kita sudah tahu bahwa ini orang tulus kok, tetapi pikiran kita sedang dimainkan oleh iblis untuk meracuni hati kita, kita harus lawan. Kita harus berani. Sekalipun pikiran ini, tulus apanya, paling juga dia pura-pura. Sedangkan hati kita sudah mulai diberikan sebuah kepekaan. Oh, dia tulus nih orangnya, dia benar nih orangnya. Tapi karena kita mencari apa? Kenyamanan, sekali lagi. Kok Abuna menyambungkan dengan apa pikiran yang dirasuki oleh iblis? Loh, Bapak Ibu sekalian, dunia ini menawarkan kenyamanan. Dan kenyamanan yang dunia tawarkan terbukti kan tidak semua kebenaran gitu. Karena kebenaran yang sejati dan hakiki memang bukan harus dalam kenyamanan. Fakta yang paling real adalah bagaimana sebuah kebenaran itu harus diletakkan di kehidupan manusia supaya ada proses pembenaran itu melalui apa? Ketidaknyamanan, penolakan, apalagi fitnah, apalagi pemanfaatan. Ya, orang-orang yang seperti ini yang saya sampaikan ini adalah bagaimana perjalanan Allah inkarnasi jadi manusia, 33 tahun menjadi manusia, 3 tahun terakhir pelayanannya melayani di sepanjang perjalanannya bersama 12 muridnya. Coba pengkhianatan skala kecil, skala besar, lalu pemanfaatan skala kecil, skala besar. Wah, banyak. Ada semua. Baik orang yang sudah minta disembuhkan tapi ya ngomongin Tuhan Yesus. Padahal udah dibilang gak usah ngomong. Tapi dia tetap ngomong. Kan bersaksi. Karena kan Tuhan tahu ini kalau ngomong malah jadi keributan. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu. Pelayanan kita benar tapi kok gak nyaman karena apa secara pribadi kita. Kok orang gak ada yang tahu sih pelayanan saya. Tapi kan sekarang Abuna, kalau kita pakai media seperti dunia tawarkan, bukankah ini sama dengan yang Abuna sampaikan tadi? Beda. Makanya saya bilang tadi, Anda ikut BW itu cari apa? Cari kebenaran atau cari kenyamanan? Kalau Anda bertanya kepada saya dan Abuni, kalau mau cari kebenaran. Jawabannya. Supaya kita tidak jadi Ahab. Karena Ahab ini juga tahu penyesalan. Kan kemarin dia bertobat kan. Dia puasa ya toh. Kan kita juga gitu kan. Kita bisa puasa. Kita bisa tahu oh ini saya salah gitu kan. Terus kita berhenti deh. Nggak melakukan yang jahat lagi. Begitu ada kejadian malah lebih jahat lagi gitu. Kita sadar lagi. Kita minta maaf gitu kan. Kenapa? Karena setiap orang cari nyaman. Nah, hendaknya suami istri, yuk kita sama-sama cari kebenaran yuk. Kalau cari kebenaran, kita tidak terjebak dalam mencari kenyamanan. Karena setiap kehidupan kita itu pada akhirnya udah pilihan ini. Antara kebenaran yang sudah harusnya kita tahu dan kenyamanan yang kita inginkan gitu loh. Bagaimana kalau jalan tengah Abuna? Kalau dunia kan kalau kita memilih pemimpin itu kan secara dunianya gitu. Ini kalau bisa imbang gitu, ya kompromi sedikit nggak apa-apa, kompromistis gitu ya. Yang penting tidak terlalu bau mistis. Yang penting tidak memilih tidak memilih salah satu atau tidak memilih sama sekali. Ya tengah-tengah saja lah Abuna. Biar balance dikit. Nah, tengah-tengah balance-nya kita harus beda dengan tengah-tengah balance-nya versi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena nanti kita akan terjebak menjadi orang percaya yang kita ingin menyenangkan semua pihak
atau tidak ingin menyakiti salah satu pihak sehingga kita menjadi kompromi. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita dipuji sebagai orang yang bijaksana. Nyaman kan? Siapa yang gak nyaman dengan pujian? Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau telaah lagi, gak semua pilihan itu bisa dikompromikan. Ibaratnya seperti itu. Kita ini dapat dua pinangan. Pinangan yang pertama dari Tuhan Yesus, pinangan yang kedua dari dunia. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di masa tua kita, di tengah-tengah keluarga, kita selalu berhadapan dengan dua pinangan. Pinangan dari Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang memerdekakan, atau pinangan dari orang-orang sekitar kita yang juga menawarkan kebenaran, tetapi bukan memerdekakan, tapi membuat nyaman. Demikian yang membuat nyaman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini langsung diingatkan secara praktikal ya, bahwa ketika Nabi Mika menyampaikan suara Tuhan yang benar, kita pun juga harus berani menyampaikan sebuah kebenaran, bukan membenarkan sesuatu, ya. Seperti apa kehidupan kita? Apakah yang saya sampaikan ini juga ya ingat-ingat dulu juga saya kayak begitu gitu ya. Lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Anda mengartikan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kan kata Tuhan Yesus begitu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan bukan bicara mengenai kenyamanan Bapak Ibu. Kelegaan adalah satu hasil dari pembenaran yang berasal dari sumber kebenaran yang memerdekakan. Kalau orang terikat, itu kan dilepas, wah lega, ya kan? Wah, bebas bergerak dia. Perasaan, impresi leganya itu tuh yang rasain. Nah itu definisinya. Nah di sini Ahab pengen menang dengan caranya sendiri. Kemudian juga ternyata dia punya 400 hamba Tuhan yang selalu mendukung dan mendoakan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Ini terakhir. Kalau menurut Anda, saya kan sudah kenal berapa banyak nih. Jangankan database nama pendeta dibandingkan jumlah anggota keluarga besar yang saya kenal, lebih banyak nama pendeta yang saya kenal. Harusnya saya nggak dirawat nih di rumah sakit. Misalnya gitu. Dan jumlah orang yang saya tolong nih, pendeta nih, ini lebih banyak loh daripada orang-orang dari keluarga saya yang saya tolong. Harusnya saya nggak bangkrut. Nah, bukan begitu ceritanya. Janganlah menjadi seperti Ahab. Nanti begitu kita nggak dapat apa yang kita mau sesuai dengan persiapan, sesuai dengan perencanaan, apa yang terjadi? Kita ngambek Bapak Ibu. Kita cari konco, kita ngambek, lalu kita mulai benarkan dan kita mulai tanpa kita sadar nih, kita langsung benci Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari benci hamba Tuhannya, lalu benci gerejanya. Sehingga apa? Jangan undang lagi lah sama seperti itu. Karena ini pengalaman saya. Saya menyampaikan kebenaran, besok-besok sampai sekarang gak diundang-undang lagi. Karena saya menyampaikan sebuah kebenaran yang membuat orang yang tidak benar menjadi tidak nyaman. Orang yang tahu dari mana Abuna? Kalau Abuni bilang ya, orang kalau misalnya ketika dia dapat kebenaran, dia pasti langsung berpikir dengan pikirannya sendiri. Nah, dia mencoba untuk menentang semua kebenaran yang dia dengar. Jadi gesturnya langsung berubah. Gitu. Tapi kalau orang nggak ada masalah itu didengerin terus sampai oh iya gitu ya dengerin. Tapi kalau udah mulai iya langsung ambil handphone apa gitu, itu udah biasanya tuh udah mulai bener sih yang dia ngomong. Tapi mulai ada pergolakan, enggak lah dia nggak tahu hidup saya, nah gitu loh. Tapi kalau enggak dia selalu dengerin, dia perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada masalah gitu. Nah itu enaknya kalau orang cari kebenaran Bapak Ibu. Ya,
Mari kita harus jadi suami yang benar mulai sekarang, jadi istri yang benar, jadi pimpinan yang benar, jadi anak buah yang benar, pelayan Tuhan yang benar, jadi hamba Tuhan yang benar, dan jadi sahabat BW yang benar. Ya, kalau memang Anda bisa bangun pagi, kenapa tidak? Ayolah bangun pagi. Dan Bapak Ibu yang ya mohon izin kalau yang biasa, kecuali situasinya ya, kalau situasinya khusus nggak bisa buka kamera atau nggak bisa apa, it's okay, nggak apa-apa. Karena kan kadang-kadang kitanya suka ikut BW, ada orang-orang di sekitar yang mungkin lebih suka dengan yang bukan BW gitu, jadi saling menghormati, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada persoalan, ayo mari Bapak Ibu, jangan dikendorin ya, dikencengin lagi baut. Baut apa Abuna? Baut saraf untuk rajin persiapannya, dikencengin lagi baut saraf supaya kameranya nyala lagi. Semangatlah Bapak Ibu. Jangan kita cari Tuhan, itu cari nyaman. Jangan kita cari firman, itu cari nyaman. Maka Anda tidak menjadi orang yang benar. Tapi kalau Anda cari kebenaran, Tuhan akan memberikan kenyamanan yang jauh lebih nyaman dari apa yang Anda cari sendiri. Hari-hari ini kita harus merombak, kita harus mereformasi diri kita sebagai orang Kristen. Jangan juga kita mudah untuk membenar dan menyalahkan hanya karena sesuatu yang kita belum kuasai, hanya karena berdasarkan saya nggak suka. Kalau Tuhan izinkan orang itu ada, Anda sedang dilatih untuk Anda tidak menjadi seperti Ahab, Bapak Ibu. Kalau ada karyawan, kalau ada atasan, kalau ada ketidaknyamanan seperti duri dalam daging dalam hidupmu sampai hari ini, sementara engkau rajin berdoa, jangan protes kepada Tuhan. Karena ini yang Roh Kudus sampaikan dalam hati saya. Karena Tuhan menghendaki orang itu, Tuhan menghendaki keadaanmu supaya engkau sadar bahwa engkau bukan lagi cari kenyamanan. Kalau ada sakit penyakit, jangan lagi berkeluh kesah. Kalau ada persoalan, kalau ada orang yang menyebalkan, jangan lagi berkeluh kesah. Karena engkau sudah tahu hari ini bahwa kita harus hidup berdasarkan kebenaran, bersumber dari kebenaran, dan mencari kebenaran. Sebab Yesus Kristus adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Dan kenyamanan yang Tuhan siapkan lebih abadi Bapak Ibu, yaitu bersama dengan Dia di sorga yang mulia kalau kita mau taat dan setia. Ya, tidak merekayasa situasi, tidak merekayasa keadaan. Mari kita satu dalam doa. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau berhenti dari merekayasa situasi, merekayasa suasana hati, merekayasa pikiran, merekayasa keadaan. Kami mau hidup apa adanya. Dan kami juga mau belajar untuk tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan orang, perkataan yang mengecil artikan sebuah ketulusan, yang pernyataan yang mematahkan semangat, baik itu kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, cucu kami, kepada orang-orang di atas kami sebagai pimpinan di kantor, orang-orang rekan sepelayanan, maupun juga kepada yang kami pimpin. Kami mau taat dan setia untuk mencari Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan melalui komunitas BW ini, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kami terima berkat, kami mau memberkati Ibu Debbie, istri dari Pak Hendrik. Tepat hari ini berulang tahun. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada kamera, kita mau berdoa. Sama sebagaimana kami ketika berulang tahun, kami
begitu bahagia ketika kami didoakan. Karena kami merasa kami tidak sendirian. Maka kami saat ini dengan tulus mendoakan Ibu Debbie. Kiranya Ibu Debbie bertambah 1 tahun, bertambah pula berkat sebagai seorang ibu. Dengan kehadiran, kebanggaan, buah hati mereka bersama dengan Pak Henry. Bu Debbie akan diberkati dengan kesehatan, dengan segala kekuatan, hikmat marifat sebagai wanita yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kado yang istimewa di usiamu saat ini. Dan sukacita Tuhan tidak pernah jauh darimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Ibu Debbie. Selamat menikmati berlipat-lipat ganda kebaikan Tuhan. Lebih dari apa yang pernah kau nikmati selama ini. Bapak Ibu dan rekan sekalian, terimalah pernyataan iman. Sebab ketika diperkatakan dengan iman dan ditangkap dengan iman, percaya, maka itu akan menjadi sebuah hal yang nyata engkau terima. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah ketika engkau bangun. Diberkatilah ketika engkau membuka matamu. Diberkatilah ketika engkau mempersiapkan segala sesuatu dan mencari wajah Tuhan di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu, masa tuamu. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anak, cucu dan keturunanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah setiap perencanaanmu bersama dengan Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah kita semua dengan mental yang diperbaharui, karakter yang diperkuat, yang diperteguh, agar kita semua menjadi orang-orang diberkati karena kita mencari kebenaran dan tidak ragu untuk menyatakan kebenaran, bukan lagi mencari kenyamanan dari cara kita sendiri, sehingga kita masih berkompromi-kompromi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, diberkatilah tubuhmu yang sakit. Diberkatilah agar engkau kembali sehat dan pulih. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami indah, bukan karena kami mau nyaman dengan segala pujian, tapi jadikan kami indah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami mau taat dan setia, sama sebagaimana Engkau setia memberkati kami. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Ia terus menghadapkan wajahnya kepadamu. Jangan palingkan lagi wajahmu daripadanya. Rengkuh, rangkul, pegang, dan pikul setiap kepercayaan Tuhan ini, sematkan di kehidupanmu, sama sebagaimana engkau menerima berkat yang dilimpahkan kepadamu hari lepas hari, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Amin. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Amin. Terima Happy kasih. birthday. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Amin. Terima kasih ya Buni. ya terima kasih Bunda, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ingat ya Bapak Ibu, kita harus tetap kuat, katakan tetap kuat, Tetap kuat. tetap semangat, Semangat. tetap sehat, Tetap Tetap sehat. jadi berkat. Jadi berkat. Iya. Amin. Terima kasih ya Oke. semuanya, Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu kita berkumpul di dalam BW ini, biar kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih,
Sampai jumpa besok ya. Ya, Baik, Abah. terima kasih, Abuna. Apa tadi? Tetap kuat. Makasih Abuna, Abuni, Kita mau ucapin selamat ulang tahun nih ke Bu Debi. Lupa. Ayo, selamat ulang tahun yuk sambil nyanyiin lagu ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini lagi Pan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai besok. Bapak Ibu semua. Oke, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Bu Debi. Yuk kita ngomong sama-sama sebelum kita berpisah ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bu Debi. Ya, tetap semangat, tetap diberkati. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa ya. Kami mau izin untuk melanjutkan tugas-tugas kembali. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Dah, sampai besok ya. Bye-bye. Dadah. Tuhan berkati. Makasih Abuna, Abuni, Bu Leli semuanya ya. Abuni.